الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mulia. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan. Maka tidak ada hal yang bisa kita kerjakan untuk kemudian bisa mendapatkan keistimewaan di hari yang mulia ini kecuali membasahi lisan-lisan kita untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua keagungannya, dan hanya Allah lah satu-satunya yang kemudian pantas untuk kita puji atas semua limpahan nikmat, limpahan kasih sayang, iman, Islam, kesehatan dan semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yang lebih diistimewakan lagi dibanding para makhluk lainnya melalui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi suri tauladan, contoh dalam aktivitas dan rutinitas kita di dunia ini. Tidaklah pekerjaan itu kemudian menjadi suatu ibadah. Tidaklah amalan itu kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal kebaikan, kecuali sejalan dengan qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat mudah untuk kemudian kita mengukur apakah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Lihat apakah amalan yang kita lakukan, apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tidaklah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut sesuatu itu di dalam Al-Qur'an kecuali dua hal. Yang pertama, karena sesuatu itu kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan di dalamnya, atau sesuatu itu kemudian menjadi hinaan, menjadi contoh dan pelajaran atas kesesatan, atas kesalahan
dari pekerjaan itu atau dalam penyebutan yang ada di dalam Al-Quran. Ima karena kemuliaan sesuatu itu sehingga dia disebut di dalam Al-Quran, atau sesuatu itu dihinakan. Allah Azza wa Jalla menyebut di perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berarti mengandung satu kemuliaan. Bahkan ada banyak kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan terhadapnya, yaitu Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa bukan hanya masjidnya saja, alladzi barakna haulahu, bahkan di sekelilingnya pun Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya. Ketika sesuatu itu ketika sesuatu itu ada kemuliaan di dalamnya, maka tentu tidak mudah untuk kemudian seseorang bisa hanya sekedar meyakini, hanya sekedar mengimani. Seseorang tidak hanya dituntut untuk kemudian membaca, memahami secara global saja tentang kemuliaan. Penting untuk kemudian disadari apa yang menjadi kemuliaan Masjidil Aqsa ini. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dan menyebutnya di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an. Bahkan setiap orang dituntut untuk bisa mendapatkan keistimewaan tersebut. Tidak hanya sekadar menjadi sebuah knowledge, tidak hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tapi juga bagaimana keberkahan-keberkahan yang ada padanya kita juga bisa mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keistimewaan, ada banyak kemuliaan, bahkan ada banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan Baitul Maqdis, yang terkait dengan Masjidil Aqsa. Sekarang kondisi real yang kita lihat beberapa hari belakangan ini tentulah sangat miris, tapi itu menjadi bagian dari konsekuensi. Ketika sesuatu itu di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia, akan ada banyak ujian di dalamnya, akan ada banyak hal yang kemudian orang akan berebut di dalamnya untuk bisa mendapatkan keistimewaan, untuk bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Tapi orang-orang yang tidak senang dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dan tunjukkan pun, ini menjadi senjata mereka untuk bisa merusak seseorang dari kemuliaan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya tempat itu sehingga disebutkan bahwa ini menjadi kiblat. Ini menjadi kiblat. Kalau kita ingin melihat apakah agama Islam itu kemudian tegak di muka bumi ini, lihat seperti apa Baitul Maqdis. Saking mulianya, saking istimewanya, sehingga dijadikan sebagai role model. Siapa sekarang penguasa dunia? Apakah penguasa dunia adalah orang-orang Israel? Penguasa dunia adalah orang-orang Yahudi? Atau orang-orang Nasrani? Atau umat muslim itu sendiri? Lihat kiblatnya ke sana, role modelnya di situ. Siapa yang memegang Baitul Maqdis? Sehingga bagi kaum muslimin tentu merasa dengan keistimewaan ini semuanya punya peran. Semuanya kemudian berinisiatif untuk mengambil peran agar keistimewaan itu tidak hanya terdapat pada kemuliaan, keistimewaan tempat itu sendiri, tapi bagaimana kemuliaan itu juga bisa ada di dalam diri kita. Di antaranya kita melihat saudara-saudara kita, bagaimana mereka mempertahankan Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin. Tidak mungkin seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian tidak ada rasa cinta dia terhadap Baitul Maqdis. Itu apa yang sedang dilakukan mereka pada ribat. Saudara-saudara muslim kita yang ada di Baitul Maqdis sedang menjaga izzah kaum muslimin. Mereka rela untuk kehilangan nyawanya. Mereka rela untuk kehilangan keluarganya. Mereka rela untuk kehilangan tempat tinggalnya agar izzah Islam itu tetap terjaga.
Lantas kita sebagai seorang muslim, peran apa yang sudah kita lakukan untuk bisa menjadi bagian dari menjaga izzah umat muslim itu sendiri? Malu kalau kita tengok, kalau kita kembali kepada sejarah, bagaimana para ulama-ulama terdahulu kita, bagaimana para orang tua kita dulu menjaga izzah Baitul Maqdis itu, karena menjadi kiblatnya kaum muslimin, dan itu menjadi bagian dari cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian membuat undang-undang, sepakat di situ agar izzah Baitul Maqdis itu selalu terjaga. Founding father kita, presiden pertama kita, lihat betapa tegas beliau kemudian istiqamah, teguh pendirian terhadap apa yang menjadi prinsip dalam hidupnya, dan dia ikut terhadap undang-undang yang sudah dibuatnya. Presiden pertama kita dengan kerja keras betul-betul melakukan kutukan terhadap orang-orang yang kemudian mencoba untuk melakukan penyerangan, pengerusakan terhadap Baitul Maqdis itu. Sudah berapa ribu syuhada yang ada di Gaza, yang ada di Baitul Maqdis, karena hanya menjaga kemuliaan Baitul Maqdis itu sendiri. Kalau kita hanya sekedar kemudian melihat, memperhatikan dan mendoakan saudara-saudara kita, itu belum cukup membuktikan keislaman kita seutuhnya. Kalau kita hanya sekedar bisa melihat, menonton, bahkan mungkin menangisi kondisi yang terjadi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu tidak cukup kemudian membuat kita izzah, tidak cukup untuk kemudian menjadikan kita istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang kita pegang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain hanya melihat, memperhatikan dan mendoakan. Ada banyak hal yang kemudian bisa kita tunjukkan bahwa kita adalah pemegang agama yang mulia, bahwa kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip, dengan agama yang kita pegang. Saat ini sosial media kemudian bisa menjadi senjata-senjata kita untuk melumpuhkan. Sosial media kemudian bisa menjadi alat buat kita sebagai bagian dari perhatian, sebagai menjadi bagian dari kontribusi kita terhadap penjagaan Baitul Maqdis itu, yang selama ini mungkin kita lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali, yang selama ini mungkin bahkan tidak menunjukkan identitas diri kita sebagai seorang muslim yang memberikan kepedulian terhadap Baitul Maqdis yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarlah, bangkitlah untuk kemudian bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan eksistensi dan keistiqomahan serta kebenaran agama yang kita pegang. Jangan terlalu banyak terlalaikan dengan kepentingan dunia. Jangan sampai kemudian kita bahkan termakan dengan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, yang tidak menjadi fakta dalam hidup ini. Jangan sampai kemudian tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan dalam hal kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Maimunah. An Maimunata maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat:
Qultu ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Qala ardul mahsyari wal mansyar. Ituhu fasallu fihi. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Qultu ara'aita illam astati an atahammala ilaih. Qala fatahdi lahu zaitan yusraju fihi. Faman fa'ala fahuwa kaman atah. Dari Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis." Berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Qala ardul mahsyari wal mansyar. Baitul Maqdis akan menjadi tempat dikumpulkannya semua orang. Ituhu fasallu fihi. Datangilah dan salatlah di dalamnya. Jadi ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian sebagai seorang muslim untuk datang ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan kemudian salat di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Karena ketika kita melaksanakan ibadah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita salat di Masjidil Aqsa, sama halnya kita salat 1000 kali salat di tempat lainnya. Qultu ara'aita illam astati' an atahammala ilaih. Gimana kalau saya tidak bisa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa melaksanakan ibadah salat di dalamnya? Qala fatahdi bihi zaitan yusraju fihi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan hadiah dalam bentuk zait, minyak, agar saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa itu kemudian bisa mendapatkan cahaya. Yusraju fihi. Faman fa'ala hadza fahuwa kaman atahu. Maka barang siapa yang memberikan bantuan terhadap Masjidil Aqsa, sama halnya seseorang kemudian melaksanakan salat di dalamnya. Ketika saat ini susah untuk kemudian bisa melakukan perjalanan untuk bisa melaksanakan ibadah salat di Masjidil Aqsa, karena yang pertama tentunya blokade yang dilakukan oleh Zionis Israel. Yang kedua, karena mungkin kemampuan kita secara ekonomi yang belum Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bisa melaksanakan ibadah salat di dalamnya, sehingga kemuliaan untuk salat, pahala yang semestinya kita dapatkan 1000 kali lipat dibanding salat di tempat-tempat lainnya belum kita dapatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk kemudian bisa memberikan kontribusi real terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tentu kondisi saat ini kondisi yang sangat mencekam. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina membutuhkan uluran tangan kita. Mereka tidak terang-terangan, dan itu menjadi bagian dari izzah mereka. Tidak mungkin mereka meminta, tidak mungkin kemudian mereka mengulurkan tangannya untuk meminta bantuan kepada saudara-saudaranya semuslim, karena itu menjadi bagian dari izzahnya. Tapi kita sebagai umat muslim, apakah kemudian kita hanya bisa melihat? Kita sebagai umat muslim, apa kontribusi real apa yang sudah kita berikan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan rezeki yang ada dalam diri kita, harusnya kemudian kita prioritaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini menjadi bagian komitmen kita terhadap keislaman kita itu. Al-muslimu man salimal muslimuna biyadihi wa lisanihi. Seorang muslim harus dia memberikan keamanan, keselamatan, membantu saudara-saudara semuslimnya dengan tangannya atau dengan lisannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memberikan kontribusi bantuan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك وعزتك وقوتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة